Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hayani Kairana Rahab, NPM 2408260028, kelas A angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya mengenai midbrain di blok neuroscience and locomotor system. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah struktur dan fungsi brainstem atau batang otak. Brainstem merupakan bagian otak yang menghubungkan sumsum tulang belakang dengan otak bagian atas, yang terdiri dari medula oblongata, pons, dan midbrain. Fungsi utama brainstem yang itu pertama adalah mengontrol fungsi vital seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Yang kedua menjadi pusat refleks otot yang berhubungan dengan keseimbangan dan postur tubuh. Yang ketiga mengatur kesadaran dan siklus tidur. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu adalah reticular formation and sistem aktivasi retikular. Reticular formation adalah jaringan neuron yang tersebar di seluruh brainstem hingga talamus, berperan dalam, yaitu pertama menerima dan mengintegrasi input sensorik. Yang kedua mengirim sinyal ke sistem aktivasi retikular yang berfungsi meningkatkan kesadaran dan perhatian. Yang ketiga mengatur tingkat kesiagaan atau arousal pada otak. Jika ras aktif, kita tetap terjaga dan waspada. Jika ras terhambat, kita bisa memasuki fase tidur. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu adalah kesadaran dan gelombang otak. Kesadaran adalah kondisi seseorang menyadari dunia luar dan dirinya sendiri. Ada dua kondisi utama kesadaran, yaitu adalah pertama terjaga, bergantung pada aktivitas ras dan interaksi antara stimulus eksternal dengan otak. Yang kedua tidur, proses aktif yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat. EEG digunakan untuk merekam aktivitas listrik otak dan menunjukkan pola gelombang pada otak, yaitu jenis gelombangnya adalah gamma. Frekuensinya paling cepat, kondisi otak konsentrasi puncak. Jenis gelombang beta, frekuensinya cepat atau amplitudo rendah, kondisi otak fokus, berpikir aktif. Jenis gelombang alfa, frekuensi lebih lambat dari beta, kondisi otak relaksasi, tidak banyak memproses info. Jenis gelombang theta lebih lambat dari alfa, mengantuk, tidak tidur ringan. Jenis gelombang delta paling lambat, tidur nyenyak tanpa mimpi. Kita akan masuk pada pembahasan yang keempat, itu adalah pola EEG selama tidur. Tidur bukan sekedar kondisi pasif, tetapi proses aktif yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah slow wave sleep, tidur gelombang lambat, yaitu pertama otot masih memiliki tonus atau tegangan, dapat berpindah posisi. Yang kedua, fungsi tubuh seperti detak jantung dan pernapasan stabil. Yang ketiga, pikiran kurang visual dibandingkan mimpi. Yang kedua, tahapan kedua yaitu adalah paradoxical sleep. Yang pertama, otot benar-benar rileks kecuali mata. Yang kedua, detak jantung dan pernapasan tidak teratur. Yang ketiga, mimpi terjadi pada fase ini. Siklus tidur normal melewati slow wave sleep sebelum memasuki fase REM atau REM. Yang kelima adalah mekanisme regulasi siklus tidur sampai bangun. Siklus tidur sampai bangun dikendalikan oleh tiga sistem utama, yaitu pertama itu adalah orexin di hipotalamus, yaitu menjaga kita tetap terjaga dengan merangsang ras dan harus dihambat untuk memasuki fase tidur. Yang kedua adalah sleep on neurons di hipotalamus, melepaskan GABA yang menghambat neuron arousal dan menyebabkan tidur. Yang ketiga adalah REM sleep on neurons di brainstem, yaitu aktif selama REM sleep, menyebabkan transisi dari slow wave sleep ke REM sleep. Kesimpulan, brainstem adalah pusat fungsi vital dan kesadaran. Kesadaran dan tidur diatur oleh ras dan hipotalamus. Pola tidur terdiri dari slow wave sleep dan REM sleep yang memiliki fungsi berbeda. Tidur dikendalikan oleh neurotransmitter atau GABA dan hiporetin yang mengatur kapan kita terjaga atau tertidur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dalam penyampaian saya, mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan
penjelasan saya ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.